Dan itu yang nulis Pak Dahlan Iskan langsung, dan menyinggung persoalan atau ramenya isu dia dikabarkan murtad, dikabarkan berpindah agama. Nah, seperti apakah jawabannya Pak Dahlan Iskan? Saya baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, sedang viral berita tentang Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN, mantan Dirut PLN, bos Jawa Group, Jawa Post Group, diisukan murtad atau pindah agama dari agama sebelumnya Islam ke agama Buddha suci gitu ya. Isunya begitu, sedang cukup ramai dibicarakan di media sosial. Nah, isu itu berangkat dari setidaknya 2 buah video. Yang pertama, video tentang pidatonya Dahlan Iskan yang menceritakan tentang ajaran agama Buddha suci itu pada saat berpidato di Pondok Pesantren Az-Zaitun. Kemudian yang kedua adalah video tentang Dahlan Iskan sedang membawa patung Buddha suci, berjalan dengan sangat hikmat, menaruhnya pada tempat tertentu. Video ketika Pak Dahlan Iskan membawa patung Buddha suci itu saya tracking sudah cukup lama, ternyata sudah setahun lebih itu beredar. Nah, kalau pidatonya di Az-Zaitun saya belum tahu persis ini apakah video baru ataukah video lama. Oke, kita simak dulu video yang di Az-Zaitun. Seperti apa pidatonya Pak Dahlan Iskan yang itu kemudian ditafsiri sebagai dia berpindah agama. Kita simak ya. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Dan saya menjadi salah satu anggotanya, anggota aktivisnya. Saya beberapa kali ke Taiwan, ke satu pantai timur namanya Hualien. Saya bertemu dengan pemimpin agama tertinggi di sana. Agama itu namanya Buddha suci. Dan di sana diajarkan bahwa agama mereka ini tidak boleh mempunyai tempat ibadah. Tidak boleh punya tempat ibadah. Agama ini juga melarang umatnya melakukan sembahyang apapun. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha suci, yang di Jakarta itu berkembang. Dan saya menjadi salah satu anggotanya, anggota aktivisnya. Dan mereka berprinsip bahwa jangan-jangan rumah ibadah itu menjadi satu simbol persaingan marketing antar agama, banyak-banyakan rumah ibadah, besar-besaran rumah ibadah seperti masjid ini, megah-megahan rumah ibadah. Kalau ada masjid bagus, gereja juga bersaing harus bagus, yang lain juga harus bagus. Akhirnya terjadi persaingan rumah ibadah yang mungkin ini akan menjadi sumber konflik ke depan. Kemudian tidak boleh ada sembahyang dan tidak boleh ada doa. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa sembahyang terbaik, doa terbaik adalah membantu orang lain. Jadi mereka sangat aktif ketika memberantas kebodohan,
sangat aktif di bidang kesehatan, sangat aktif donor organ, dan segala macam. Di Jakarta mereka melakukan mereka menyantuni anak-anak terlantar yang ada di pinggir-pinggir sungai, yang tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, dan bajunya kumuh atau tidak pakai baju. Kemudian dimasukkan dalam satu sekolah, yang sekolah itu harus pakai jas, harus pakai dasi seperti di Al-Zaitun ini, dan berubah begitu drastis anak-anak ini dari hidup di pinggir sungai menjadi sekolah di sekolah yang bagus dengan tata tertib yang bagus dan seterusnya. Oke ya, itu salah satu cuplikan pidatonya Pak Dahlan Iskan di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Kalau saya cermati dari video ini, saya sih tidak menemukan pernyataan langsung dari Pak Dahlan Iskan bahwa dia menyatakan diri berpindah agama. Tidak ada, saya cermati. Yang ada dia sedang menceritakan tentang agama Buddha suci di Taiwan itu dengan segala macam situasi dan kondisinya, termasuk tadi tidak ada sembahyang, tidak ada tempat ibadah dan lain sebagainya. Tapi tidak ada menyebutkan bahwa saya berpindah ke agama ini, tidak ada. Bahwa Pak Dahlan Iskan mengatakan menjadi aktivisnya, ya. Cuman ini juga perlu ditabayuni lagi, perlu dikonfirmasi lagi, karena Buddha suci itu kalau tidak salah juga merupakan semacam organisasi sosial gitu, kemasyarakatan. Barangkali bisa jadi Pak Dahlan Iskan masuk menjadi anggota Buddha suci, menjadi aktivis Buddha suci itu dalam konteks gerakan sosial kemasyarakatan. Bisa jadi. Yang jelas bahwa secara lisan, secara lahir, kita tidak menemukan pernyataan langsung dari Pak Dahlan Iskan bahwa dia berpindah agama dari agama sebelumnya, yakni Islam, ke agama Buddha itu. Nah, ini saya hanya melihat, menafsiri, memotret dari video yang tadi disampaikan oleh Pak Dahlan Iskan. Nah, saya mencoba mencari-cari, searching tentang isu yang sedang hangat ini, dan menemukan sebuah tulisan di kanal medsosnya dia, Pak Dahlan Iskan, di blog atau website thisway.id, dan itu yang nulis Pak Dahlan Iskan langsung, dan menyinggung persoalan atau ramenya isu dia dikabarkan murtad, dikabarkan berpindah agama. Nah, seperti apakah jawabannya Pak Dahlan Iskan? Saya baca ya singkatnya ini. Tulisannya cukup panjang, tetapi akan saya ambilkan dari poin-poinnya saja yang penting terkait isu ini. Dia menulis hari Minggu 13 Oktober, hari ini berarti. Judulnya Sedih Tidak. Baik juga, sesekali medsos memperdebatkan soal-soal yang mendasar. Bisakah kebaikan datang dari semua agama? Atau hanya ada satukah kebenaran? Daripada misalnya medsos terus sibuk membahas soal berapa ukuran pH yang bisa membuat payudara tetap kencang. Ini gayanya Pak Dahlan Iskan. Lebih 5 jam di atas kereta cepat ini saya punya waktu membaca banyak WA yang masih terselip di bawah layar. Kemarin, dari Shenzhen ke Fuking. Anda sudah tahu Fuking, kota tempat lahirnya konglomerat terbesar Indonesia, Lim Siliong almarhum. Salah satu WA yang terbaca itu dari teman lama, sesama alumni Tempo, juga sama-sama pengelola pesantren. Setelah dari Tempo sama-sama pula memimpin koran. Saya ke Jawa Pos, ia ke Republika. Namanya Ahmadi Toha.
saya lewati ya, yang penting ya ini tadi setelah itu Pak Dahlan menceritakan tentang siapa Ahmadi Toha, saya anggap tidak penting dalam konteks ini. Ahmadi rupanya juga seperti Anda menerima kiriman video entah dari mana tentang suami menantunya Pak Iskan itu. Tentang suami menantunya Pak Iskan itu, ya maksudnya ya dia, Pak Dahlan Iskan, yang lagi viral. Lalu video lama pun yang dulu juga viral jadi ikut viral lagi, nebeng keviralan video agama tanpa sembahyang itu. Tentu saya tidak mampu menjawab satu persatu WA itu. Untungnya banyak orang sudah memberikan penjelasan seolah mewakili saya. Salah satunya dari Ahmadi Toha. Ia seperti tahu isi jawabannya itu pasti saya setujui. Untuk menjawab teman-temannya itu, Ahmadi tidak bertanya pada saya. Ia justru bertanya dulu ke ChatGPT. Pertanyaan yang ia ajukan ke ChatGPT adalah, apakah tindakan Dahlan Iskan seperti itu merupakan sembahyang atau ibadah? ChatGPT menurut Ahmadi menjawab begini, itu bukan sembahyang atau ibadah, hanya sebuah ritual penghormatan. Ahmadi sendiri alumni pesantren Al-Amin, Prenduan Kontornya Madura. Ia angkatan keempat, masih era harus menanak nasi sendiri, belum ada listrik, pakai lampu teplok dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Setelah bertanya ke ChatGPT itu, Ahmadi ingin tahu lebih banyak kelenteng yang saya datangi. Ia bukan tipe orang yang lihat sekilas langsung bicara. Ia bukan kompor sumbu pendek. Hasil penelusurannya itu ia WA-kan ke saya. Saya coba telusuri teks yang terpampang di altar itu. Saya memperoleh info dari Google bahwa bunyinya adalah, ini tulisan Cina ya, apa maksudnya? Lalu Ahmadi pergi ke ChatGPT lagi, ini penjelasan ChatGPT. Teks dibaca Feng Shan Gong merujuk pada sebuah kuil aslinya di Taiwan yang didedikasikan untuk Dewa Masu, Dewi Laut dalam kepercayaan orang Tionghoa. Secara harafiah berarti ponik, berarti gunung, dan berarti kuil atau istana. Jadi secara keseluruhan bisa diartikan sebagai kuil gunung Ponik. Kuil ini terkenal sebagai tempat ibadah bagi umat Taoisme. Kuil ini terkenal sebagai tempat ibadah bagi umat Taoisme yang memuja Masu sebagai pelindung para pelaut dan nelayan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Selain pengasuh pesantren, Ahmadi juga aktivis di Komisi P3 dalam kurung penelitian di MUI. Juga jadi pengurus di beberapa ormas seperti PUI atau PIM, Pergerakan Indonesia Maju. Saya sedih sebagian kawan di Komisi PPP MUI sampai menyebut Anda murtad, tulisnya. Saya tidak sedih. Baik juga sesekali medsos memperdebatkan masalah hubungan kemanusiaan yang mendasar. Untuk menutup tulisan ini, saya ingat foto saya di pabrik yang baru saya kunjungi di Shenzhen. Foto itu hadiah untuk Leong Putu. Pas banget saya berfoto di sebelah tulisan itu. Arti bebasnya, rumah tanpa istri tidak bisa disebut rumah. Dalam kurung Dahlan Iskan. Oke, ya itu tulisannya. Pun dalam tulisannya Pak Dahlan Iskan hari ini juga tidak serta-merta menjawab, menegaskan apakah Pak Dahlan ini masih menjadi Muslim ataukah sudah berpindah ke agama barunya, juga tidak ada. Dia hanya mengatakan, menuliskan hasil cerita dari temannya Pak Ahmadi Toha yang menurutnya mewakili perasaan dia. Yang kalau boleh saya tafsirkan dalam tulisan itu tidak menegaskan, tidak mengiyakan, tidak menjawab bahwa Pak Ahmadi, Pak Dahlan Iskan berpindah dari agama Islam ke agama Buddha suci. Bahkan Pak Dahlan Iskan mengatakan
kebanyakan orang-orang yang menanggapi videonya itu isunya itu sebagai orang yang kompor sumbu pendek. Nah, dari statement kompor sumbu pendek atau Pak Dahlan Iskan menilai banyak orang seperti kompor sumbu pendek, kalau saya tafsirkan berarti Pak Dahlan Iskan seolah membantah bahwa dia dikatakan murtad atau berpindah agama. Oke, itu menurut saya. Nah, anyway, kesimpulannya bahwa dari apa yang ada di video tadi dan dari tulisan penjelasannya Pak Dahlan Iskan ini menurut saya belum bisa dipastikan, belum bisa dikatakan bahwa Pak Dahlan Iskan berpindah agama. Menurut saya begitu. Yang tahu apakah betul-betul pindah agama atau tidak, ya Pak Dahlan Iskan sendiri. Itu menurut saya sebegitu. Nah, terakhir, seandainya pun Pak Dahlan Iskan berpindah agama dari Islam ke Buddha suci, itu seandainya benar ya, seandainya. Menurut saya itu hak prerogatifnya Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan bukan anak-anak ya, bukan orang dewasa, tapi sudah sangat dewasa di ujung senja usianya, sudah pensiun. Saya kira seandainya beliau pindah agama ya, itu pun adalah urusan pribadinya, sangat privat ya. Urusan agama kan, keyakinan, kepercayaan kan privasi sekali. Privasi seorang, urusan sangat pribadi antara hamba dengan Tuhannya, antara manusia dengan Tuhannya, dengan penciptanya. Itu seandainya iya, siapapun tidak bisa menghalangi, tidak boleh protes, itu urusan pribadi beliau. Karena Indonesia kan melindungi seluruh umat beragama, plus melindungi tata cara peribadatannya masing-masing. Ya, seandainya Pak Dahlan Iskan berpindah, jadi tidak perlu kita hujat juga, tidak perlu kita caci maki, itu hak beragama, hak berideologi, hak berkeyakinan setiap orang. Oke, terima kasih. Itu saja saya kira yang ingin saya tanggapi, saya ingin komentari terkait ramainya Pak Dahlan Iskan diberitakan berpindah agama atau bahkan yang ekstrim murtad dari Islam. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.